Yo guys, what's up? Balik sama gue Indra Kens, aka Indra Kesuma. Oke, sesuai janji gue, di video kali ini gue bakal ngeriset satu platform trading binary option, yaitu IQ Option. Nah, ternyata ini salah satu platform trading binary option yang gede ya. Kita bakal coba, ini gue buka dulu akunnya. So, ternyata setelah gue ngeriset, ini adalah salah satu platform trading binary option yang lumayan gede. Usernya cukup banyak di seluruh dunia, tapi di Indonesia kayaknya kurang populer ya. Lebih populer Binomo nih, karena jutaan orang tidak menyadari. Mungkin karena marketing dan iklannya Binomo lebih lebih booming aja di Indonesia. IQ Option ini setelah gue ngeriset, ternyata ada beberapa fitur yang gue bisa katakan ini lebih bagus dari Binomo beberapa fiturnya. Kita akan bandingkan langsung head to head dengan Binomo ya. Oke, ini kita ngeriset santai aja. Jadi untuk jadi seorang trader, kita harus bener-bener ngeriset platform yang kita mainin guys. Mau instrumen investasi apapun, kalian mau trading di saham, forex, binary option, cryptocurrency, kalian harus bener-bener ngecek dulu, ngeriset dulu platform di mana tempat kalian trading gitu loh. Nah makanya untuk Binomo sendiri, gue udah cukup ngeriset di sini. Bahkan saldo gue udah 1 miliar lebih, dan ini bakal gue WD-in separuhnya. Gue bakal pindahin untuk investasi yang lain, seperti yang udah gue katakan di video sebelumnya. Gue bakal WD-in separuhnya, mungkin 500 juta di sini untuk gue pindahin ke platform lain. Mungkin bisa IQ Option, Olimtrade, atau di cryptocurrency. Tapi gue fokus lebih ke cryptocurrency guys, karena seperti yang udah gue katakan dan Bro Wiki kemarin, cryptocurrency ini bakal meledak di bulan Juni 2020. Prediksinya seperti itu, bakal naik ke titik tertingginya, khususnya BTC ya. Bitcoin bakal balik melonjak di angka 20.000 US dollar per 1 BTC-nya. Nah, analisis ini bisa kalian lihat di berita-berita tentang keuangan. Kalian googling aja, itu ada semua gitu. Jadi ini adalah sebuah analisis bahwasanya cryptocurrency ini bakal pecah, bakal meledak. Dan benar aja, di akhir Desember 2019 itu harga BTC itu sekitar 7.000 US dollar guys, atau sekitar 99 sampai 100-an juta aja, dan sekarang udah mencapai 10.000 US dollar. Wow. Dan gue udah punya beberapa aset di cryptocurrency seperti BTC, ETH, dan juga BCH. Nah, itu bakal gue share di video selanjutnya. Jadi cryptocurrency, khususnya Bitcoin, merupakan salah satu instrumen investasi yang oke juga. Nah, balik lagi ke IQ Option. Hari ini gue bakal ngebahas. Nah, gue udah trading di sini dan gue udah deposit juga ya guys. Jadi ini juga ternyata bisa pakai rupiah. Gue juga baru tahu, gue kirain ini gak bisa gitu loh, karena akun demonya kan dolar ya. Ternyata bisa guys. Cara depositnya ini kita bisa ubah ke rupiah. Ketika kalian deposit, ntar kalian akan bisa ganti mata uangnya di sini gitu loh. Ada pilihannya, mau US dollar, mau rupiah. Jadi kalian memilih mata uang itu adalah ketika kalian melakukan deposit, bukan di pendaftaran. Nah, kalau Binomo, kita daftar pertama kali itu kita disuruh pilih mau mata uang euro, dolar, atau rupiah. Kalau di IQ Option, bukan hanya US dollar, rupiah, dan euro guys, tapi ada banyak mata uang. Nah, ketika pertama kali kalian trading, itu kalian akan dapat akun demo 10.000 US dollar. Banyak banget. Kalau Binomo itu cuma 1.000 atau 14 juta. Nah, jadi akun pembelajarannya ini US dollar, tetapi akun realnya itu bisa jadi rupiah guys, atau bisa mata uang yang lain. Nah, ketika kalian menambah akun, ntar di sini kalian bisa pilih mau mata uang apa. Untuk cara depositnya, gue kemarin tuh pakai internet banking BCA. Nah, hanya ada pilihan internet banking BCA dan Visa Mastercard aja guys. Dan ini ada beberapa juga kayak Neteller, Skrill, tapi kalian harus bikin account lagi gitu. Dan untuk proses depositnya nggak memakan waktu lama, nggak sampai 1 menit. Meskipun di sini dia bilangnya 1 menit sampai 5 menit. Gue deposit kurang lebih nggak sampai 1 menit. Beberapa detik aja langsung masuk di akun real. Oke, dan gue udah nyobain juga beberapa kali trading di sini dan lumayan. Gue deposit kemarin 1,5 juta dan profit jadi 2.600.000 ya. Ini gue ngeriset iseng-iseng aja. Nah, kalian bisa ngeliat riwayat saldonya gue. Oke. Ini kemarin gue deposit 1,5 juta. Ya, ini gue deposit 1,5 juta dan sekarang saldo gue udah 2,6 juta. Kemarin tuh gue pakai indikator fraktal. Ya, pakai fraktal ya. Gue masih belum begitu paham tentang indikator dan metode-metode untuk trading di sini. Strateginya gue masih nyari, tetapi gue lagi mencoba untuk mendalamin platform ini. Dan ternyata ini unik banget guys, keren banget nih. Lihat, dia bisa seperti ini guys. Gila nggak? Keren banget. Dia bisa langsung ngelihat 4 layar sekaligus, 4 grafik sekaligus. Bahkan bisa lebih nih. Bisa lebih dari 4. Bahkan bisa sampai 9. Wah, ini keren banget.
ini yang nggak dipunyai Binomo nih. Mungkin Binomo ngeliat ini, wah mungkin kalau orang Binomo ngelihat ini bisa jadi input juga ya. Keren juga kalau Binomo bisa seperti ini. Binomo ini nggak bisa guys, kita harus pilih satu persatu. Lihat, kita pilih kripto, kita klik kripto, BTC, kita klik BTC. Itu dia. Tapi kalau IQ option ini, kita bisa langsung ngelihat 9 market dalam waktu yang bersamaan. Itu keren banget menurut gue. Ini salah satu fitur yang nggak dipunyai Binomo, dan ini lebih keren dari Binomo kata gue. Wah, mantap banget. Kita bisa langsung trading di melihat 3 grafik, melihat 4 grafik. Dan ini keren banget guys. Ini semua real time, berjalan bersamaan. Kita bisa langsung ngelihat 4 grafik. Dan ini fitur ini tidak ada di Binomo, hanya ada di IQ option. Dan setelah gue ngeriset, ada beberapa hal juga yang gue dapat. Ini gue langsung bandingkan head to head dengan Binomo ya. Dan ternyata IQ option ini bukan hanya trading di binary, tapi juga bisa forex guys. Kalian lihat nih, bisa forex juga. Oke, caranya kita bisa pilih ini. Lihat, ini opsi. Ini artinya binary option. Nah, ini sekarang pasar yang terbuka 65% nih, kecil banget. Pilih yang digital, bisa pilih yang biner. Nah, ini forex. Oke, bisa saham juga. Ada saham Tesla, Amazon, saham-saham gede. Bisa cryptocurrency juga. Lengkap sekali guys. Dan ini gue cukup kaget. Gue baru pertama kali ngeriset, gue baru pertama kali bikin account di IQ option, baru deposit juga, dan ternyata fiturnya begitu banyak dan begitu lengkap gitu loh. Nah, makanya gue katakan gue ini gak dibayar sama Binomo, gue juga gak dibayar sama IQ option. Jadi gue nge-review ya apa adanya guys. Yang gue lihat bagus, ya gue bilang bagus gitu loh. Jadi gue ini lagi menuju ke arah trader yang independen guys. Trader yang tidak terikat dengan platform apapun. Nah, kemarin itu karena memang gue backgroundnya bukan seorang trader, tidak ada belajar keuangan sama sekali, tidak pernah belajar trading sama sekali, dan gue cuma kenal Binomo, gue cuma nyobain Binomo, dan gue berhasil di Binomo. Banyak orang yang menganggap gue ini marketingnya Binomo, banyak orang menganggap gue ini kerja sama Binomo. Tapi ini berlaku buat orang-orang yang gak kenal gue. Tapi buat yang udah kenal gue dan udah tahu gue sebelum gue terjun ke dunia trading, pasti gak akan bilang gue marketing Binomo. Gue emang kemarin trading di Binomo dan gue ngerasain manfaatnya, withdraw cepat dan lain sebagainya, ya gue bilang apa adanya. Nah, sekarang gue lagi mencoba IQ option, dan gue akan ngelihat apakah IQ option ini oke. Kalau memang platform ini bagus, gue bakal gak segan-segan ngerekomendasiin ke kalian. Oke guys, ini forex ya. Tapi di forex, kalau misalnya kita pilih instrumen forex, ntar cara tradingnya beda lagi. Contoh nih ya, gue taruh sekitar 10.000 nih beli. Ntar dia belinya di sini. Oh, terlalu kecil, gak bisa 10.000. 20.000 contoh ya. 20.000 gak sih? Oke, 20.000 beli. Ntar dia akan di sini. Kita bisa konfirmasi beli. Nah, dia bakal di sini. Nah, sekarang kita rugi minus 1.000 gitu loh. Kita taruh 20.000, sekarang minus 1.000. Tapi kalau ntar dia naik ke sini, kita bisa tutup dan kita bisa profit. Nah, jadi trading di sini itu kalau kita main forex, teknikalnya beda lagi gitu loh. Kita bisa open posisi di beberapa level di atasnya. Karena sekarang kita kalau beli itu tergantung harga sekarang, lihat. Beli di saat ini. Jadi harga AUD CAD saat ini itu kalau kita googling AUD CAD ya, AUD CAD itu di 0,89 dolar, kurang lebih gitulah ya. Jadi kita beli posisinya di sini. Kenapa? Karena kena pajak lagi nih. Kena pajak lagi. Kalau kita beli contohnya di harga lebih rendah ya, kita katakan gue turunin deh. Oke, gue beli sekarang. Nah, dia bakal ada pilihan tunda beli. Jadi ntar harganya segitu dia baru beli. Jadi ini adalah harga yang lagi berjalan sekarang dan gue beli di atas. Jadi kalau ntar dia naik, kita bisa tutup. Nah, kalau sekarang kita tutup, dia bakal rugi nih guys. Kita taruh 20.000, kita bakal minus sekian persen gitu loh. Tapi kalau kita udah profit di atas ini sedikit aja, kita tutup, kita bisa profit. Ini kalau yang forex. Nah, jadi ini menarik banget guys. Gue lagi ngeriset dan ternyata platform Binomo tidak punya fitur seperti ini guys. Mantap banget. Dan yang lebih kerennya lagi, video tutorial guys. Jadi gue nggak perlu bikin lagi nih di YouTube. Kalian bisa ngeliat sendiri, semua video lengkap banget di sini. Trading CFD, trading opsi udah diajarin di sini guys. Berita pasar, analisis fundamental. Mereka udah nyediain tutorial video yang lengkap gitu loh. Dan ini fiturnya keren banget sih kata gue. Gue nggak bisa bohong, ini IQ option memang fiturnya bagus, keren sekali, banyak dan lengkap.
Jadi ada satu fitur lagi yang gue mau jelasin ke kalian. Ini yang Binomo nggak punya juga ya. Kita langsung bandingkan head to head. Kalau kita trading di platform opsi, nah sekarang lagi 65% guys. Nah inilah kekurangannya nih. Kalau Binomo itu dia terbuka ada yang 80%, kripto ini pasti terbuka 80% ke atas. Kalau IQ option ini kagak. Dia 60-an%. Dan kemarin gue trading dia bisa sampai ke 99% loh guys untuk presentasinya. Tapi yang bahayanya adalah ketika kita lagi trading, kita pakai technical kompensasi nih. Tiba-tiba yang 99% ini bisa berubah jadi 80%, bahkan bisa turun guys. Jadi dia kayak gak ada jam yang pasti begitu loh di IQ option. Tapi kalau di Binomo kita tahu jamnya pasti. Dan yang 84% ini kripto, dia gak akan tiba-tiba turun jadi 60%. Gak akan gitu loh. Bayangin aja lu lagi trading, lu lagi kompensasi, lu masuk nih open posisi 140.000, masuk kompensasi kedua, loss lagi, kompensasi ketiga 880.000, profit. Tapi asetnya turun dari 84% jadi 50% atau 60%. Akhirnya kompensasi lu itu nggak nutup gitu, nggak worth it, dan akhirnya kita jadi rugi. Nah ini yang bahaya kalau di IQ option. Presentasi asetnya ini labil guys, naik turunnya itu nggak jelas waktunya kapan. Mungkin nggak jelas atau gue yang kagak tahu kali ya. Mungkin buat kalian yang tahu, kalian bisa komen di video ini. Kalian bisa komen untuk waktu-waktu dan jam-jam trading di IQ option. Karena gue sama sekali bingung. Kemarin tuh gue trading asetnya itu 90%, tiba-tiba turun dalam beberapa menit aja, turun jadi 70%. Itu gue kaget banget guys. Dan ini terjadi kemarin itu di platform IQ option ini waktu gue nyobain trading. Ya kalian lihat nih riwayat transaksi gue. Nah ini nih kalau nggak salah, gue nyobain iseng, gue klik 1 juta. Tadi dia awal-awal ini 95% loh guys. Gue klik 1 juta, gue dapatnya 950.000 kan. Tahu-tahu tiba-tiba pertengahan jalan dia turun jadi 80%. Akhirnya gue dapat 800.000. Tapi ujung-ujungnya masih profit sih. Oke, dan ada satu lagi nih fitur keren yang gue harus bagikan ke kalian nih, yang Binomo nggak punya. Sebenarnya gue nggak pengen trading, tapi ya udah deh. Sambil ngeriset juga. Ini kita ubah 1 menit. Contoh ini contoh aja guys ya. Oke, contoh aja. Gua mulai dari 25.000. Ini fitur ini menurut gua keren. Contoh nih. Gua open posisi atas. Nah, ini ada fitur yang disebut menjual. Jadi ini fitur apa? Ini adalah kita bisa cut loss guys. Kalau kita ngerasa ini udah gak bener. Nah contoh nih, gua udah ngerasa wah ini udah gak bener nih, gue bakal loss nih. Daripada gue loss 25.000 langsung 100% habis, gue bisa langsung menjual. Oke. Nah jadi gue cuma minus 15.000 guys. Tadinya gue open posisi 25.000, tapi gue ngerasa ini kayaknya gue salah nih. Gue salah open posisi. Gak bisa nih, gue harus jual sekarang. Jadi kerugiannya itu bisa lebih kecil. Nah harusnya tadi kalau kita di Binomo, kalau di Binomo nggak bisa seperti itu guys. Sekali lu open posisi, nggak bisa lu tarik balik, nggak bisa lu undo lagi, lu nggak bisa ngejual lagi. Ya walaupun ini tetap rugi, tapi lebih bisa diminimalisir kerugiannya di sini. Kalau kita salah analisis, ini lebih enak di IQ option guys. Contoh lagi ya, kita kasih contoh nih. Gua open bawah. Nah posisinya adalah profit. Oke, profit nih 16.000. Kalau lagi profit, nah ini posisinya udah loss banyak banget nih. Kalau kita jual sekarang, kerugian kita ini 20.000, gak sampai 100%. Jadi kerugiannya lebih tipis guys. Ini akan sangat berguna sekali apabila kita open posisi gede. Bayangin open posisi 5 juta nih. Kita udah salah open posisi di awal, kita bisa ngejual di tengah jalan. Itu dia guys, keren banget kan. Jadi ini salah satu fitur yang Binomo gak punya. Cut loss, fitur cut loss ini ya. Ini keren banget sih. Dan gue juga baru tahu ternyata IQ option ini punya fitur ini dan lengkap banget. Ini adalah detik-detiknya, waktu kadaluarsanya. Ini adalah penentuan gue profit guys. 5, 4. Oke, dan ternyata loss. Kalau udah loss gak bisa dijual lagi. Nah, setelah itu dia langsung buat. Ternyata titik loss gue di sini. Hasilnya di sini. Open posisinya di sini. Secara user interface, secara tampilan, gue masih lebih nyaman di Binomo sih guys. Ini kayak lebih ribet dan lebih susah gitu. Mungkin karena gue ini kali ya. Mungkin karena gue udah terbiasa main di Binomo. Gak tahu juga ya. Nah untuk timingnya gue sendiri masih bingung. Masih bingung apakah sama dengan Binomo atau tidak. Kalau Binomo kan dia dari 00 menuju 00. Kalau IQ option gue masih bingung timingnya sama atau tidak nih. Contoh nih, kita open posisi sekarang, waktu ya ini sama nih. Artinya real time di IQ option ini sama dengan real time kita open posisi kayaknya.
Gue bakal coba open posisi lagi. Oke, ini posisinya udah masih loss, udah profit. Oke, profit. Oke, profit. Apakah kalau gue open posisi sekarang waktunya 1 menit sama dengan binomo atau gimana? Oh, ternyata sama ya guys. Untuk perhitungan timingnya sama. Jadi ini 00 ke 00. Ketika waktu pembeliannya 30 detik, kita open posisi ini pas 1 menit. Ketika waktu pembeliannya 00, kita open posisi ini pas jadi 30 detik. Iya, benar. Jadi untuk timingnya sama aja dengan binomo ya. Kita bikin opsi baru lagi. Open lagi nih. Oh iya. Untuk timingnya nggak ada perbedaan sama dengan binomo, cuman untuk sistem cut loss-nya ini keren banget. Dan juga untuk ini nih keren. Nah ini keren banget, kita bisa langsung pantau 4 pasar sekaligus. Jadi lebih efisien dan lebih efektif guys. Ini sih kata gue keren ya, binomo nggak punya yang kayak gini. Oke, yang tadi loss ya 25 ribunya. Ini gue masih tahap ngeriset guys. Gue belum nemu strategi atau metode yang cocok di IQ Option ini. Gue masih ngedalamin platformnya aja. Dan gue deposit 1,5 juta ini. Gue gak ngeharapin apa-apa. Kalau loss juga gak apa-apa. Karena itu ibaratnya uang ngeriset gue. Gue ngeriset di platform ini. Seperti apa cara kerjanya, seperti apa sistemnya, bisa withdraw atau tidak, depositnya kencang atau tidak. Untuk deposit sih kencang banget guys. Tapi untuk withdraw sama ya guys. Untuk withdraw itu kita harus melakukan yang namanya verifikasi. Jadi sama aja dengan binomo ya, kita harus verifikasi. Jadi ya contoh nih, kita mau withdraw ke BCA. Nah perlu verifikasi, kalian perlu kirim dokumen juga. Untuk verifikasinya ini yang perlu kalian perhatikan guys. Ini bahaya banget. Sekali kalian mengisi data diri kalian, email, nomor ponsel, dan data diri, sekali diisi gak akan bisa diedit lagi. Itu dia, kalau mau edit itu harus email ke supportnya mereka. Dan kalian harus upload dokumen juga. Ini gue udah upload, lagi proses verifikasi ya. Udah dari 2 hari yang lalu, tapi belum juga terverifikasi. Jadi gue belum bisa withdraw nih guys. Ini gue baru aja kirim dokumen gue. Setelah ini diverifikasi, barulah gue bisa withdraw di IQ Option. Nah jadi itu dia guys, kalian harus paham dulu dengan platformnya. Kalian harus tahu ini platformnya benar-benar jujur atau tidak, sistemnya seperti apa. Baru kita bisa terjun ke sini lebih dalam lagi. Ya, jadi kesimpulan dari riset kita hari ini, secara head to head perbandingannya di binomo, IQ Option ini punya fitur yang jauh lebih lengkap dari binomo. Itu yang pertama, kelebihannya. Beberapa fitur seperti cut loss di tengah jalan, ya kita bisa jual aset kita apabila dirasa kita udah salah analisa, udah ketekan, udah salah open posisi. Nah ini sering terjadi nih member-member gua. Ketekan, tahu-tahu ketekan 14 juta. Udah itu pasrah aja lah, nunggu nasib semenit bisa profit atau loss. Itu bahaya. Tapi kalau di IQ Option, walaupun kita tetap rugi, setidaknya kerugian kita itu bisa diminimalisir apabila kita jual di tengah jalan. Itu dia guys. Yang kedua, fitur yang tidak dipunyai binomo yang menurut gua keren banget adalah fitur ini. Kita bisa ngelihat beberapa pasar dalam waktu yang bersamaan sekaligus. Ibaratnya multitasking deh. Kalau di binomo ini nggak bisa. Kita harus klik dan dia loading lagi. Nah ini yang kadang-kadang gua kesel guys. Kalau internet gua lagi nggak kencang, gua mau ngeliat pasar lain, itu loading gitu loh. Ada loading beberapa detik. Nah ini syukurnya sih lagi bagus internetnya, loadingnya beberapa detik. Kalau lagi lemot, ini loadingnya bisa lama guys. Apalagi kita lagi trading di 2 atau 3 pasar, mau kompensasi, kadang-kadang bisa telat gara-gara fitur ini gitu loh. Gak bagus fiturnya. Tapi kalau di IQ Option, kita bisa open posisi bersamaan. Contoh aja nih ya, ngasal aja, bisa guys. Nah ini kita bisa juga klik. Jadi dia akan beli dengan 1 kali klik. Kita tinggal konfirmasi. Untuk yang berikutnya, kita klik sekali aja, dia nggak nanya lagi. Jadi kita bisa open posisi di 4 pasar sekaligus, kita sambil ngeliatin gitu loh. Tapi entah kenapa, gue masih lebih nyaman ngeliat user interface-nya binomo ya. Bukannya IQ Option nggak bagus, tapi menurut gue ini agak lebih kompleks gitu ya. Tapi mungkin, ya gue nggak tahu juga. Mungkin gue udah terbiasa trading di binomo, gak pernah di IQ Option, jadi mungkin masih asing gitu ya tampilan websitenya buat gue. Tapi secara keseluruhan, IQ Option menurut gue keren banget secara fiturnya. Dan mungkin di video selanjutnya gue bakal ngeriset lagi tentang strategi trading di IQ Option seperti apa. Apakah bisa menggunakan teknikal yang di binomo gue pindahin ke IQ Option, apakah bisa berhasil atau tidak. Nah kalian tunggu aja di video berikutnya. Jadi kesimpulannya, untuk secara sistem IQ Option jauh lebih bagus dari binomo. Secara platform juga IQ Option ini lebih mendunia ya. Tapi secara user interface gue masih lebih nyaman di binomo. Fitur kelengkapan IQ Option ini juara deh. Fitur lengkap. Bukan hanya binary option, forex, saham, cryptocurrency, semua bisa di sini. Untuk sistem dan segala macam, IQ Option masih juara. Tapi kalau untuk simplicity, untuk yang sederhana, kalau fokusnya hanya di binary option, binomo masih oke. Secara presentasi aset juga binomo oke, dia konsisten, asetnya berubah-berubah, ada jam-jamnya yang pasti.
Kalau untuk IQ option ini nggak ada jam pastinya guys. Atau mungkin gue yang masih belum tahu, gue bakal ngeriset juga untuk jam-jam pasti di IQ option ini. Dan mungkin untuk video berikutnya gue bakal ngeriset lagi tentang customer service-nya IQ option versus customer service-nya Binomo. Mana yang lebih oke dan mana yang lebih fast respon. Kalian bisa tungguin di video berikutnya. Oke guys, gue rasa sekian aja video kali ini. Akun gue masih diverifikasi, kita bakal tunggu. Setelah selesai verifikasi, gue bakal tunjukin gimana proses withdraw di IQ option. Apakah secepat Binomo atau tidak. Nah kalau di Binomo sendiri, sepengalaman gue apabila kita udah verifikasi, beberapa menit aja kita withdraw itu langsung masuk. Nah tapi memang belakangan ini Binomo lagi ada kendala guys, terkait withdrawnya. Beberapa member gue juga mengalami kendala. Withdrawnya jadi sedikit lebih lama dari biasanya. Itu kenapa kemarin gue udah chat juga dengan CS-nya. Itu karena mereka baru aja maintenance. Jadi proses withdrawnya agak nyangkut dan agak sedikit lama dari biasanya. Tapi jangan khawatir, tetap masuk ke rekening. Kata mereka seperti itu. Jadi jangan khawatir ya, tetap masuk ke rekening. Cuman memang agak delay dan agak sedikit lama dari biasanya. Untuk IQ option ini gue belum tahu proses withdrawnya memakan waktu berapa lama. Mungkin kalian bisa tungguin di video berikutnya setelah akun gue terverifikasi. Yo guys, gue rasa sekian aja video gue kali ini. Kalau kalian suka jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya. Gue Indra Kents. Salam profit.